Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Mendadak kita ada di Padang. Yes, Padang! Belum pernah selama ini di Padang, biasanya cuma balik hari doang. Beneran belum pernah. Udah berapa kali ke Padang? Gue lupa antara 3 atau 4 kali. Ini gue pertama kalinya ke Padang. Rumah makan Padang sering? Sering. Iya, Sering. tapi katanya di sini nggak ada rumah makan Padang. Adanya rumah makan. Enggak, semua makanan adalah rumah makan Padang. Nggak Jadi juga. Semua restoran Padang. Masa? Iya. Nah, tapi ngomongin makanan Padang. Jadi di Padang ini kan ada suku Minangkabau kan di sini Iya. kan, suku Minangkabau. Tapi Padang itu terkenal dengan keahliannya membuat kuliner. Termasuk salah satunya adalah makanan yang dibilang terlezat di dunia, rendang. Rendang. Nah, akhirnya sekarang kami bertiga menggunakan hybrid, mobil hybrid ini adalah Toyota Innova Zenix Hybrid. Kami akan melakukan epic journey, tidak sekedar berjalan-jalan, tapi mencoba rendang-rendang andalan di Sumatera Barat. Konon katanya rendang itu nggak cuma satu macam. Ada banyak. Iya. Jadi kita akan datengin beberapa tempat ya, Wan. Iya. Kita mulai dari mana dulu? Sebelum kita mencoba rendang, Apa? kita harus belajar tentang rendang dulu. Oh iya bener juga. Kita panggil orang Padangnya? Ternyata di sini ada yang namanya museum rendang. Museum rendang. Museum rendang. Sebentar. Rendangnya dimuseumkan gitu. Ya nggak basi gitu. Mungkin tiap hari rendangnya diganti kali ya di situ ya. Nggak tahu Capek juga. juga ya. Nggak tahu juga. Rendang. Penasaran kan? Penasaran. Iya. Oke. Ikuti terus perjalanan ini karena perjalanan ini akan epic. Akan ada 3 episode. Episode pertama di channel Auto Driver. Episode kedua akan di channel Motomobi. Episode ketiga akan ada di channel Autonet Autonet Max. Max. Karena perjalanan ini bukan hanya sekitar Padang, tapi kami juga akan berburu rendang sambil menikmati keindahan alam Sumatera Barat. Aduh, asik banget. Kita belajar rendang dulu. Iya. Itu rumah Ayo Padang gede belajar. banget ya. Iya. Seperti biasa, karena ini di channel Auto Driver, saya dulu yang nyetir hari ini. Dan apabila Bung Fitra yang nyetir, kami di belakang menikmati. Dan ini konfigurasi yang bagus. Mobi itu di belakang pada saat Sebagai saya bos. nyetir. Karena nanti pada saat giliran Ridwan harus nyetir, itu artinya Mobi yang ada di kiri. Emang kenapa kalau gue Lo enggak dong? Iya dong, iya dong. Enggak dong. Iya dong. Pada Enggak. saat Ridwan nyetir nggak mungkin saya di Enggak, sebelah. Enggak, mau Fitra belakang nggak ada, nggak bisa. Nggak Nggak bisa dah. Karena udah kayak gini Enggak. pasti Mobi nanti. No. Justru ini Om Fitra yang ugal biasanya. Bentar deh, biasanya kan salah nih. Apa sih? Apaan? Biasanya kalau Bung Fitra yang nyetir, Jadi 2 kali. Pokoknya Om, kalau misalnya seperti ini, artinya pada saat salah. iya pada saat Salah. pada Wan, saat tukeran. enggak usah. Enggak ada Paling tukeran, Wan. enak gua nyetir. Bahaya, Wan. Enggak, Enggak, Wan. udah enak Enggak. Enggak udah. Salah, tuker. Ridwan cocok Enggak, jadi enggak. navigator. No. Tuker. Salah Enggak, sendiri. tuker. Enggak. Sok-sokan jadi Tukar, bos. tukar. Sok-sokan jadi Tukar, bos. berhenti. Enggak mau. Enak aja. Kita jalan. Berhenti, enggak. Berhenti. Sekarang jam 9.40 udah buka belum ya? Kalau nggak buka paling setelah-telatnya museum kayaknya jam 10 deh buka. Harusnya ya. Nah, sebelum kita belajar, kita sok tahu sedikit lah tentang rendang. Rendang itu enak. Itu nggak sok tahu, itu fakta. Bahkan rendang itu di pollingnya CNN tahun 2011. Si siapa? CNN, Central News Network. CNN itu masuk dari 1 dari 50 makanan terenak di dunia. Dia peringkat 11 menurut CNN. Tapi pas diadakan polling,
dia menang sebagai nomor 1 paling Nah, enak. poolingnya berapa persen orang Indonesia? Nggak tahu. Tapi pokoknya dia salah satu makanan terenak di dunia dan hasil pollingnya dia nomor 1. Dan baca-baca tadi sebelum kita nanti belajar dari yang benar, rendang itu katanya itu mengandung filosofi mengenai komunitas orang Minang. Gimana? Jadi ingredients atau komposisi yang ada di rendang itu ada filosofinya. Si dagingnya itu seperti rajanya, pemimpin. Terus si bumbunya itu tuh Pasukan, Pengikut. penduduk, ya begitulah pokoknya. begitulah bumbunya itu apa. Bumbunya itu enak. Nah, terus si cabenya apa ladanya yang bikin dia agak pedas itu tentang syariah Islamnya yang keras. Oke. Keras sama keberagaman bumbunya itu keberagaman orang Minangnya menurut filosofi di internet. Tapi kita jangan Oke. nebak-nebak. Ini kita mau ke museumnya kok. Tapi ya ngomong-ngomong soal nebak-nebak, perhatiin gak sih? Indonesia itu kan kaya akan rempah-rempah ya. Jadi kalau makanan daging ya, itu nggak kayak di Eropa atau Jepang yang daging yang sapinya dibikin enak. Ini bumbunya. Kita masaknya Iya. bumbunya yang dibikin enak. Iya. Orang Indonesia lebih pinter. Jauh. Sapi yang grade-nya rendah bisa jadi enak. Betul. Jauh lebih. Orang luar negeri harus sapi yang grade-nya tinggi. Kita ke pasar gitu mau bikin rendang ya, nggak nanya ini dagingnya Wagyu, Kobe atau apa. Iya. Nggak nanya. Karena Iya. pasti jadi enak. Ada nggak sih rendang Wagyu? Itu istilahnya, Iya. analoginya. Ya wajar lo kaya, dari dulu lo udah kaya, dari awalnya udah Oh kaya. iya, banyak rempah-rempah bumbu. Tapi kalau kita kaya dari yang tadinya tuh grade bawah gitu loh. Itu hebatnya orang Indonesia tuh. Bumbunya itu yang kuat. Entar rendang Wagyu tuh ada nggak? Ada ada harusnya ya. dan nggak kurang greget kayak rendang yang dari sapi lokal yang liat itu. Udah pernah coba? Udah, Wagyu rendang. Ada ya? Ada Gimana? di restoran, di hotel. Rendang. Wah, nggak cocok deh. Nggak cocok. Wagyu rendang tuh nggak cocok. Seratnya tuh kurang rendang gitu ya? Iya. Oke. Dan rendang itu kan slow cook kan dia. Dia benar-benar sampai airnya itu nguap semua sampai tinggal ampas-ampas bumbunya itu kan. Jadi, Enak banget sih. di musim rendang kita bisa makan nggak ya? Harusnya bisa. Tiba-tiba lapar ya? Yang bekas show kemarin. Dan halo. Om Bobi pekerjaannya apa, Om? Hah? Wira swasta. Wira swasta. Itulah kenapa orang Minang itu dibilang ada cerdik pandai. Iya. Jadi cerdik pandai itu kalau bahasa sekarangnya kaum intelektual. Nah, gitu. Ini ada miniatur rumah adat. Nah, ini kayak gini. Nah, ini ada rangkyang di tempat penyimpanan padi. Jadi misalkan kalau seandainya sewaktu itu kejadian tak terduga, contohnya rumah gadang terbakar, pemiliknya selamat, mereka nggak akan kelaparan karena cadangan makanan ada di depan. Jadi ini peta sebaran Oh, ini peta randang. randang nih. Jadi untuk randang kita sekarang tuh ada 24. Nah, jadi Nah, gini. itu kan banyak netizen berantem tuh, Bu. Mm-mm. Rendang itu asalnya dari Indonesia apa Malaysia, tapi suku Minang itu memang tersebar di dua negara itu ya. Iya, jadi di sini randang sebenarnya itu berasal dari kata marandang. Marandang. Pekerjaannya memasak makanan itu sampai kering. Dari kering jadi menghitam. Marandang. Nah, jadi di sini kalau udah banyak ya kayak di Malaysia ada randang di sini. Jadi randang tuh kalau dari kami tuh aslinya dari sini. Kenapa? Karena salah satunya buktinya di sini kita kalau ada acara adat, contohnya pengangkatan penghulu atau dato tadi, kita potong 1 ekor kerbau. Nah, nanti yang memotong itu bagian bapak-bapak,
Kalau yang memasak bagian bundokan doang. Nah, dagingnya ini dimasak menjadi rendang karena acara untuk pengangkatan datu atau penghulu itu kan nggak selesai dalam 1 hari. Supaya awet. Nah, salah satu itu. Jadi rendang itu adalah salah satu teknik pengawetan masyarakat Minangkabau. Mengawetkan tanpa pengawet. Iya. Enak loh. Nah, Mengawetkan jadinya tanpa kalau misalkan zaman dulu nih masyarakat pergi haji itu bawa rendang. Jadi dalam kaleng Dan kaleng berbulan-bulan buskin. dulu belum ada Iya. gitu. Jadi makanya keringnya itu kalau sekarang kan rendangnya rendang basah yang kita kenal. Kalau saya sempat nenek saya buat rendang kering, tuh saya sih kering, kering, ya. bumbunya tuh Rendang memang kering, bisa bumbunya diginiin, kering, iya. iya. Dan dagingnya tuh memang udah agak keras, tapi Kayak kerasnya dendeng gitu ya. kayak dendeng enggak juga. Pakai nasi panas itu enak sekali Iya. ya. Nah, tahannya berapa lama sih sebenarnya? Kalau tergantung cara masak. Kalau masaknya memang bagus dari pagi sampai sore sampai 12 jam itu bagus tahannya bisa sampai sebulan, berbulan-bulan gitu. Dari Ya pagi sampai sore? Bener nggak sih katanya rendang itu filosofinya daging itu bagaikan rajanya. Nenek mama. Terus ya. habis itu si santannya itu bagaikan cadia pandai. Iya, benar. Terus habis itu ladonya atau sambelnya tuh kayak syariah Islam. Ya, gitu. alim Oh. ulama. Jadi kita Alim kepemimpinan ulama, tuh iya. ada namanya nenek mama, pemimpin suku, ada kaum cadia pandai, ada alim ulama, terus ada bumbu-bumbu nih, inilah Keberagaman masyarakat, itu. keberagaman yang di Bener, dalamnya bener, gitu. Itu tadi saya dengar kan dagingnya tuh daging kerbau. Iya, daging kerbau. Nah. Karena untuk acara adat kita potong kerbau. Aslinya berarti kerbau bukan sapi ya? Awalnya kerbau, bukan sapi. Masih ada nggak pakai kerbau restoran di sini? Jarang saya Jarang. rasa. Ini kan rendang kering yang Ibu Mega bilang kan ya. Itu masih ada yang lebih kering lagi. Ada kan? yang lebih kering dari itu. Nah itu tuh kita dapetnya di mana? Karena kita ke setiap restoran Nggak Padang ketemu yang kering. pasti basah. Basah. Nah terus. ini saya mohon maaf biasanya nih masyarakat daerah yang buat kayak gini. Dia Jadi biasa tahan masakan lama. rumahan. Iya masakan rumahan. Kalau sekarang kan faktornya bisnis. Iya, Takutnya gasnya kan mahal. nggak masalah gas Lama, mahal. masaknya lama. Masaknya sekarang orang pakai gas. Kalau di rumahan Iya, kan gasnya pakai kayu habis tungku. berapa, iya. Nah ini dapurnya. Dapur kayak gini dulu. Jadi di dapur itu ada proses masak rendang. Nah biasanya kalau sebagian masak rendang tuh di sini itu ada tabung bambu, itu tabung garam. Bambu tempat garam, itu ada kukuran untuk mengukur kelapa, ada sendok. Jadi kalau untuk dapur kita buat miniaturnya aja lebih kurang kayak gini. Masih ada nggak di Kota Padang Bu rendang seperti yang Ibu bilang yang kering itu? Saya rasa udah susah nemuinnya Pak. Ya, susah ya, Ya, susah makanya ya. saya bilang itu tuh di masyarakat. Biasanya adanya kalau hari-hari kayak Idul Fitri, Idul Adha itu Dimasak ada rendang-rendang. sendiri. Iya dimasak sendiri, karena memang selera masing-masing. Kalau Ibu buka restoran rendangnya seperti itu, saya yakin laku Bu. Iya. Mudah-mudahan Pak, nanti saya coba ada ide Bapak boleh. Kembali Kan belum ada. Iya. Kembali ke dapurnya lagi. Iya. Ini berarti di luar dapurnya. Dapur ada yang di luar, ada yang di dalam. Ini contoh yang di luar. Ini contoh yang di luar. Kalau hujan, Nah, Ada ini dia atap Pak. Ada atap. yang masaknya kan di luar sini, bukan Di dalam. Oh, di dalam. Iya kan ada tinggiin lantai di bawah. Jadi gini. Tuh, biasanya kalau hujannya nggak berhenti, begitu rendangnya udah selesai, yang di rumah nggak bisa makan rendang, yang bisa makan yang masak. Iya, yang masak. Iya. Dia tinggal ke situ kalau dia kira-kira oh mau hujan tinggal dia bawa nasi ke situ aman. Bukan cuma belajar tentang rendang, kita belajar tentang budaya Minangnya ya. Banyak yang kita pelajari di sini. Tapi hasilnya tuh bikin lapar gitu. Ini lapar banget sekarang. Dan Serius spesifik, laparnya. Dan spesifik pengennya tuh makanan Padang. Bener. Nah kemarin itu kan kita sempat posting IG kita lagi di Padang. Banyak yang merekomendasikan restoran ini. Gimana kalau misalnya kita tujuan pertama kita nyoba rendang di restoran ini? Ya, let's go lah. Yuk makan rendang. Apapun Tapi yang udah lama bikin nggak rendang. makan nasi om. Enaknya duduk belakang. Pas banget mulai gerimis. Iya. Kayaknya ini dibuka deh Wan, biar terang. Oh iya. Kenapa ditutup sih tadi Om? Siapa yang nutup? Oke gantian ya, nanti gue di depan ya Wan. Enggak. Enggak. Bener. Enggak. Gitu. Bener Ridwan Enggak. seperti ini. Enggak. Nanti sebenarnya saya pengen jadi navigatornya Ridwan cuman karena Ya udah rotasi. kan Cuma rotasi karena enggak rotasinya salah. Ini nggak bisa, salah nggak bisa, total nggak bisa. ini Aduh. konfigurasinya. Suka drama-drama begini. Udah, ini sekarang udah itu lagi Atau nanti pas Ridwan nyetir, Om Fitra depan. berisik karena pasti lapar Suka nih. banget pembunuhan karakter gitu loh. Bukan pembunuhan karakter, Enggak, lebih. enggak. Udah.
Oke. Makan deh, makan. Pokoknya lo nyetir seperti biasa aja nanti kalau pas om mobil. Gak usah Tidak. seperti biasa. Baik-baik aja. Seperti biasanya lu, bukan seperti. Aduh, jangan dong. Bagus kan? Enggak Irit, halus ngeremnya, apa akselerasi yang irit, halus. apa yang halus ngerem Mana enggak sama pernah gua sekali. aneh-aneh, lu juga Tapi- pada tidur semua biasanya kalau gua nyetir kan? Enggak. Apa enak. Ini kan mobil hybrid nih, udah pasti irit juga. Ya lebih irit lagi. Dah, sekarang kita makan. Oke. Rendang. Rame banget ya? Krimis. Penuh banget. Hujan lagi. Enggak dari jendela dong, Om. Dari mana, Nek? Maksudnya dari mana? Dari depan sih lewat Nah, sana. pakai topi kalau hujan. Ya, Sini loh. parkiran isinya Toyota semua ya. Penuh Iya. banget. Ramai banget ini. Nih. Kita bisa ngambil dari sini juga ya? Ini kalau di Jakarta yang dibilang rumah makan Padang kan? Iya. Iya. Di sini nggak ada rumah. Nah, nih. Jagoannya ini katanya. Iya. Rendangnya, Gulainya. itu rendangnya tuh, rendang itu. Rendang. Aduh, lapar-lapar ya. Mana? Oh iya, ini rendangnya hitam. Lapar. Oh. Mari kita makan. Nah, Oh, di sini aja disediain sendok loh. Masa? Jadi nggak harus pakai tangan makannya. Karena ini bukan restoran Padang. Di masa? sini Ini kalau- rumah ini makan kalau- Lamun Ombak. Ini kalau dibuka di Jakarta namanya rumah makan Padang pasti. Atau masakan Padang. Ini rumah makan aja di sini Lamun Ombak. Iya. Kayak ini rendangnya. Rendangnya tipenya bukan tipe kering ya. Dia masih rendang hitam. basah. Ini ada apanya dia? Kentang. Kentang. Apa sih ini? Kentang biasanya. Ini apa ya? Khusus. Gede amat. Oh, nasinya enak. Nasinya pulen. Terus ada udang. Kita harus Udangnya- cobain rendang dulu, Om. Udangnya menarik Oh iya, sekali. Rendang dulu. Rendang itu pakai nasi, Om. Nggak sempurna nyobain rendang tuh kalau nggak pakai Iya, nasi. ini semua rasa akan sempurna kalau nggak dicampur. Ya enggak, rasa itu justru ada. Dicampur. Enak. Nah, alhamdulillah. Nyang. Ya Allah. Kekenyangan deh kayaknya. Iya. Udah lama gua nggak Gini, makan nasi oke. banyak ini. Karena mulut itu yang nggak bisa berhenti gitu, pengen makan terus. Nyomot lagi. Pada pakai nasi lagi kan? Rendangnya enak, dendengnya enak, Kepala ikan ikannya enak. udangnya enak. Ada satu yang aneh tapi Apa? Sate. sate ayam Madura. Ada sate ayam Madura. Itu dan satenya pun bumbunya kemanisan. Manis Iya. banget. Itu kami nggak suka. Makanya. Tapi nggak apa-apa kan tujuan kita mencoba rendang. Coba rendang. Dan memang kalau menurut kami di sini paling enak rendangnya Rendangnya dari enak. semua. Apa? Dendengnya saya suka. Dendeng nggak? Rendang. Rendangnya Dendengnya enak. agak asin, lebih asin daripada biasanya. Oke. Nah tapi kita jangan coba rendang cuma di Padang dong. Tempat lain. Kita harus coba ke tempat lain juga karena kan rendang itu tersebar di mana-mana dan mungkin aja tiap di Padang aja tiap restoran bisa beda, apalagi di kota. Gimana lain. di luar kota ya? Sekarang kita jalan-jalan. Mau kemana? Kita ke arah utara. Oh, Sumatera Nggak. Utara. Enggak. Selatan. Ke arah utara. Kita lewat pesisir barat pantai. Pesisir barat pantai. Barat itu Iya, barat ini sebelah sini. Iya sini. tahu. Atas Kita ke bisa ke atas. bawah. Ke bawah. Selatan. dah, yuk. Deh, hujan. Pon ganti ya, Pon. Enggak. Kuncinya di saya. Aduh, ini gimana nih? Pon gantian. Aduh, alhamdulillah. Nah, lo kalau udah jadi navigator gua, Wan, lo nggak perlu jadi navigatornya Om Mobi nanti. Pon gantian. Ya, nantilah. Pas episode 3 ya. Gantian. Kita nggak jadi ke utara ya. Kenapa? Ternyata ke selatan. Oh, ya udah. Dibilang Sekarang udah kita sama feeling, aja. udah feeling. Sama aja.
Wan, gantian. Jadi kita ke selatan ya. Yes, kita sowan ke Malin Kundang Paling kundang. yang sekarang udah jadi batu. Oh, ini batu aslinya nih. Ya ini batu Malin Kundang pokoknya. Nah itu Om, kalau lu durhaka jadi begitu Om. Bisa jadi batu begitu. Tapi sejelek-jeleknya Om Mobi, dia cukup memuliakan orang tuanya kok. Kenapa Harus tuh? lah. Apa? Ya udah tahu lah, udah kenal maksudnya. Dia banyak negatifnya, tapi untuk orang tua memang dia memuliakan. Berarti kayak semacam ini ya, The Godfather gitu ya. Ya, jangan sampai lah, maksudnya ini kita kalau udah sukses gitu ya. Walaupun kita suksesnya sendiri tanpa bantuan orang tua, tetap pas kecil itu kita orang tua yang ngerawat kita. Dasar tuh nomor 1 tuh. Nah cerita itu kan sering kita dapat pas SD. Itu sebenarnya moral ceritanya yang lebih penting itu. Yes. Mungkin kita kalau durhaka kita nggak jadi batu, tapi banyaklah ketidakberkahan yang kita dapat kalau kita tidak memuliakan orang tua kita. Dan itu kayaknya cerita legendaris banget ya. Hampir semua anak di Indonesia pasti tahu cerita itu. Iya. Kalau anak zaman sekarang masih? Anak zaman sekarang, nah makanya ini kita ceritain sekarang. Nah, Siapa tahu mereka nggak dapat. Coba mungkin bisa melegenda browsing itu lagi. ya. Semelegenda itu ya, kayak hybrid Toyota. Jadi melegenda itu ya, cerita rakyat itu ya. Ya kalau di dunia otomotif juga ada yang legendaris kayak gitu. Apa contohnya? Ini hybrid, kita kan pakai hybridnya Toyota. Yaitu di dunia hybrid dia yang legendaris. Iya. Karena 27 tahun lalu dia sudah menjual untuk massal kendaraan hybrid. Jauh sebelum orang itu mikir tentang kendaraan yang rendah emisi. Itu dulu yang pertama Prius ya? Prius. Tahun 97. Dan masih ada sampai sekarang Prius masih dilanjutin loh. Iya. Om, di negara mana Om semuanya Prius Om? Kamboja atau Vietnam gitu. Hah? Kamboja Om. Kamboja, iya. Kamboja. Jadi itu Prius bekas dari Amerika. Hah? Itu dibeli, bukan Prius baru. Oh, Prius bekas, Prius Gen 1, Gen 2 itu masih running semua. berarti hybridnya tuh awet banget ya kalau bekas-bekas aja masih jalan. Iya, dan kan tetap mobil bisa dirawat, tetap bisa di-maintain kan mobil kan. Tapi itu kayak Avanza-nya sana lah. Prius keren. Besar. Iya, itu sejuta umat. Gue 5 menit, Wan. Eh? Gue 5 menit di depan hotel. Itu ada lebih dari 20 Prius yang lewat. Gile. Lebih dari 20 Prius dalam 5 menit. Dihitung ya. Kan waktu itu bikin reels. Berapa yang lewat? Itu lebih dari 20. Nah, Prius itu kan generasi 1 hybrid kan. Sekarang itu yang dipakai di Zenix itu sudah generasi 5. Udah 5 kali. 5 kali. Ya, dan mungkin kalau sekarang kan semua pabrikan punya hybrid kan. Tapi rata-rata hybrid mereka tuh baru dimulai ya mungkin 5-10 tahun lalu. Sedangkan Toyota udah 5 generasi dan setiap generasinya itu ada targetnya. Engineer itu harus bisa bikin minimal 10% lebih hemat dibandingkan generasi sebelumnya. Berarti sekarang kira-kira 50% lebih hemat Nggak daripada bisa gitu. Nah, karena Misalnya- 10% dari 10% dari 10%. Enggak, iya, karena Hah? 100 misalnya 100 10% lebih baik katanya 110. Ya, 10% lebih baiknya bukan ditambah 10 lagi tapi ditambah 11. ya. Jadi Kayak berapa? gitu. Om? Jadi meningkat. Jadi lebih Coba Bang, berapa? Om? jadi lebih dari 50%. Hah? Bukan nggak nyampe 50%. Lebih Harusnya dari lebih dong. 50%. Lebih dong. Tapi kita kan biasa naik mobil-mobil zaman sekarang ya yang irit-irit. Even Toyota aja itu tanpa jadi hybrid tuh udah irit sebenarnya. Iya, iya. Terus kita nyobain mobil tahun 96-97 yang non hybrid gitu ya. Iya. Kayak Kijang kapsul. Gila, Kijang kapsul boros banget. Oh iya, iya. Padahal teknologi dulu tuh biasa aja itu mobil nggak boros, nggak irit gitu. Sekarang jadi rasanya boros banget. Iya, dulu sih masuk normal di zaman itu. Normalnya begitu. Zaman sekarang jadi boros. Boros sekali. Boros pol. Nah, Gila ini sekalian jalan ke Batu Malin Kundang. Saya ini apa? Riset. Riset ya. Satuannya boleh diganti dulu, bukan liter per 100 km. Itu Nah, 20 masalahnya km per Toyota liter. itu harus kita berhenti dulu baru bisa ganti semua settingan. Itu buat safety dong. Iya, betul. Jadi nggak bisa keinginannya Om Mobi itu. Nah, ini berhenti nih, pertigaan nih. Ya nggak gitu Tuh, juga setting tuh. Oh, sekarang kita mau pantai. Itu ada ikan tuh, terdampar ya? Itu ikan mungkin durhaka juga. Ikan batu Jadi tuh. batu. Jadi batu. Apa fosil jangan. Tapi memang kalau secara brand ya, Toyota itu banyak sekali
hybridnya, Line up-nya ya. line up-nya. Apa aja coba? Alphard Hybrid, Corolla Cross, Corolla Cross, Camry. Yaris Cross, Yaris Cross, Xenix dong tentu saja. Xenix, ya. Prius juga ada loh. Alphard, Alphard udah Alphard. Velfire, Velfire ya. Lexusnya. Lexus iya. Toyota. Iya, tapi kan sebenarnya teknologi Toyota juga kan. Betul sih. Ini Om, apa namanya? Prius. Oh, Priusnya sendiri akhirnya dijual. Ya. Udah. Prius paling keren itu. Prius paling keren sepanjang zaman. Gitu. Apa lagi? Ya. Banyak loh itu loh. Banyak. Ya. Nah, itu kan mobil low carbon kan jadinya. Sama ada ini apa namanya? Toyota RAV4. RAV4 ya. Spot order dah itu Betul. dia nggak cuma Emang bisa order? bisa. Oh ya? Dia tuh PHEV loh, Plug-in hybrid. plug-in hybrid. Jadi kan Toyota tuh ada namanya multi step. Apa namanya? Oh, multi Pokoknya step. ada pilihan untuk semua. Hmm. Bensin biasa ada, Mm. bensin turbo ada, diesel turbo ada, hybrid ada, plug-in hybrid ada, full elektrik ada. Tapi buat perjalanan yang di Sumatera ini pasti kamu memilih yang paling aman dan hemat, hybrid. Hybrid. Nah, banyaknya hybrid itu tadi Om Mobi bilang kan, ini sebenarnya bisa dibilang low carbon emission vehicle. Iya, low carbon. Jadi Toyota itu ini dia selaras dengan mendukung Indonesia untuk sampai Indonesia nanti 2060 itu net zero emission. Sebenarnya apa sih net zero emission itu? Net zero emission itu Emisinya jadi nol. emisi nol. Ada yang mau pakai emisi, ada yang enggak, nanti dihitung. Ya, termasuk juga reboisasi, menanam tanaman Iya. gitu ya. Iya. Itu kan Mangrove. jadi pasti namanya proses produksi itu mengeluarkan emisi. Hmm. Nah, habis itu dikompensasi dengan CSR biasanya ya. Iya. Kemudian produk yang dihasilkan itu juga dihitung emisinya. Makanya kalau pakai hybrid gini, emisinya kan sangat kecil kan. Mm-mm. Itu yang buat mendukung net zero emission, tapi masih tahun 2060. Tapi udah dimulai dari sekarang. Yes. Berarti berapa tahun lagi tuh? Iya. Itu keren ya. 36, Padang. 35. Berarti 2060 mundur 100 tahun dong. Oh, enggak lah, belum lah, jauh. Lu 100 tahun ya, Om? Enggak lah. Hah? Belum. Belum. Masa sih? Coba dihitung. Itu enggak bakal, enggak nyampe 100 tahun. Dari Sekarang 2060. Sekarang belum. 2025. Masih 35 tahun lagi. 1960 kan Om? Hah? Lahirnya? Enggak, jangan melakukan pembohongan publik. Apa cita-cita lo nanti, Wan, kalau udah tua renta begitu? Tua renta. Husnul Khotimah ya? Enggak, pas masih hidup. Apaan? Oh, pas Maksudnya, masih hidup. Lo pengen di panti jompo atau pengen tetap di rumah sendiri? Di rumah asik, tapi kalau kan gue tinggal di kampung ya, Nah. anak-anak gue ke Jakarta semua atau ke luar negeri, gue sendirian, mendingan gue cari panti jompo yang orang-orangnya asik dalamnya. Oh, jadi dites dulu. Oh, Pak, ya, saya yang mewah, tes yang seminggu bagus dulu ya gitu loh. di sini ya. Karena di desa tuh banyak banget orang yang tinggal sendirian gitu loh, karena anak-anaknya udah merantau kemana dan yang dipunyai cuma tetangga doang gitu. Tapi lebaran dikunjungin orang anak-anaknya kan? Ada yang iya, ada yang enggak. Oh ya? Karena nggak semua yang merantau itu punya kemampuan untuk pulang kampung. Masih belum berhasil rantauannya. Yes. Tapi zaman sekarang udah jauh lebih enak ya, karena kan udah ada video call, udah ada iya. telepon. Kebayang Iya. kalau misalkan zaman Om Fitra masih muda ya. Wah, susah tuh ke Telegram. Sekarang dong, masih muda. Pakai Tapi- Morse gitu kan Telegram. Enggak Morse dong, pakai itu surat Terus ya lo kan. nanti di panti jomponya tetap ngonten juga. Ya yang penting pertama bagaimana caranya kita bisa hidup dulu sampai tua. Ya kan? Itu kan satu hal yang Ya. nggak bisa kita ini ya, kita memang bisa berusaha. Kita usaha olahraga, sehat, makan yang benar. Nah, tapi itu kembali lagi kan yang ngatur bukan kita. Iya. Udah ada takdirnya. Cuma itu masih panjang lah, maksudnya belum untuk dipikirin zaman sekarang kali ya. Iya. Lalu udah pikirin tapi. Oh, nggak, Ya gue kan nanya. ditanya. Gue nanya, Om lo apa, Om? Apaan? Kalau gue sih, kalau alhamdulillah umur panjang gitu ya, gue sih pengen hidup yang tidak membebani anak-anak gue. Terus?
gue pengen tetap bisa hidup mandiri gitu ya. Tapi kalau sampai pada satu saat itu gue lemah, udah nggak bisa menolong diri gue sendiri gitu ya, ya gue pengen di tempat yang dekat sama keluarga gue, anak-anak gue, atau cucu-cucu. Oh, iya. Kalau Mobi, Nih ya, gue punya anak 5. jadi banyak serepnya. Harus sampai ada satu yang nggak ngurusin, awas, tidaknya satu aja. Gitu. Atau diancam gitu, kalau nggak ngurusin papa, Iya. sampai papa meninggal, papa hantuin kalian. Gitu. Tidak satu gantian, Bener at least juga, satu ya. urusin papa mama. Bener juga ya. Nah, Nggak benar, minimal satu urusin papa mama, atau jangan sampai ada satu orang pun yang nggak ngurusin. enggak. Minimal satu. Minimal satu ya, bener juga. Tuh, nggak ada Nah, ini nih kita panti udah sampai jompo nih. segala. Apa nih? Ini Malin Kundang, objek wisata Oh, iya. Batu Malin Objek Kundang. wisata. Hujan lagi guys. Ngomong-ngomong, ini kan payung dari panitia juga nih. Aman nggak? Nih. Nggak gitu. Ingat yang waktu ke Kalimantan. Nggak usah yang diulang, seperti ini. Putih, jangan Ulang, ulang. ulang. Jangan ulang. Kalau tempat-tempat beginian tuh ular tuh pasti banyak ya. Ya udah pegangin aja dia. Lu udah pernah ke Batu Malin Kundang? Belum. Ini juga pertama Belum kali. Udah pernah lihat fotonya aja. Tadi setelah gua cek lagi cerita rakyatnya, Kayak gimana sih? jadi mereka keluarga miskin benar. By the way ini jembatannya keren juga ya. Terus Dan bukan manusia doang, motor juga. anaknya berlayar merantau, dan ibunya konon di pantai ini dia nunggu tiap hari memandang ke arah lautan, Nungguin anaknya. sampai suatu hari akhirnya anaknya datang pakai kapal mewah. Iya. Oh iya, pokoknya kapalnya mewah dan udah ada istrinya. Dua kali udah jadi ya. begini. Ibunya seneng banget, dia langsung peluk anaknya. Begitu lihat dari kapal mewah itu anaknya ternyata. Nah, seperti tadi dibilang, anaknya malu. Dia malah ngedorong ibunya gitu. Apalagi pas istrinya nanya, itu siapa? Karena ibunya pakaiannya kan kayak orang Musuh. miskin kan. Musuh. Dia tampakkan dan dia langsung balik berlayar lagi. Ibunya sakit hati, waktu itu berdoa ke Tuhan. Kalau itu bukan anak dia, tolong dimaafkan. Tapi kalau itu anak dia, tolong Tuhan balas. Balasnya nggak bilang Untuk suruh jadi batu. batu. Konon balasnya itu adalah kapal yang lagi berlayar itu kesambar sama petir sampai hancur berkeping-keping. Nah, kepingannya itu ke pantai. Sampai penduduk setempat nemuin ada satu kepingan itu berbentuk batu, bentuknya tuh kayak orang lagi Sujud. berlutut. Nah, terus orang bilang ini kayaknya si Malin Kundang ini dikutuk sama ibunya. Berarti itu dia cerita, si ibunya itu ceritanya itu dia cerita ke orang-orang juga ya? Ininya, mungkin. doanya dia cerita Iya, kali. mungkin banyak teman juga yang punya. Nah ini Malin Kundang. Ini Malin Kundang ya. Mana sih Malin Kundang? Ini Ini. lagi bersujud. Kan di batu beneran nih. Bukan dibuat ya? Iya, kayak orang Beneran ya? Kepalanya, oh iya kayak sujud. Ini kayak beneran ini tambang ya? Tapi terlepas kebenaran ceritanya ya walahu alam ya, kita nggak tahu gitu ya kebenaran ceritanya. Tapi moral ceritanya aja yang kita ambil, kita harus selalu hormat ke orang tua kita. Tingginya kira-kira 174 cm. Bukan 177 ya? Kayaknya lebih tinggi deh Om. Enggak. Ini 174 ya. Ya, jadi kita coba cek fakta ya. Man-made pasti. Dan ada indikasi kuat bahwa Batu Malin Kundang itu adalah buatan manusia di tahun 80-an oleh dua seniman itu, siapa? Dasril Bayras dan Iben Zani Usman. Oke. Tapi kalau cerita rakyatnya sudah lama sekali. Iya, Gitu ya. sebagai daya tarik untuk pantai air manis. Iya. Ya. Makanya
kita nggak usah mempercayai dikutuk bisa jadi batu gitu ya, tapi moralnya aja, moral ceritanya yang kita ambil. Bangga, ini kiprah si perancang batu Malin Kundang, seorang guru besar UNP hingga pengubah Mars ITB. Oh. Tahun 80-an doang, Om. Lu udah remaja loh, Om. 80-an gitu, Mas. Remaja. Gini kali lu. Remaja enggak lah. Remaja banget. Kenapa harus selalu ngangkat-ngangkat masalah umur? Kayak nggak ada yang lain gitu yang bisa dibecandain gitu. Ini bukan bercanda, beneran remaja. Enggak, udah Tamu juga tahu itu belum remaja. Nah, akil balik sih udah. Belum. Ah. Belum. Ah. Indonesia memang luar biasa ya. Indah sekali. Kanan laut, kiri tebing. Rasanya pengen berhenti di pinggir tuh nongkrong situ bentar, Om. Iya. Ini kalau nggak hujan sih kita bisa nerbangin drone, Om. Bagus banget ini. Iya. Sayangnya Kenapa nggak hujan. pakai payung drone-nya? Payung kita kan kecil itu, bisa tempel di drone. Kalau payungnya tiba-tiba nutup gimana, Om? Kayak Itu payung hal yang sangat jarang terjadi, aneh sekali kalau sampai itu terjadi tuh. Kayaknya nggak jarang ya, Wan. Enggak. Sering waktu itu nutupnya ya. Tadi juga Sampai sama. berapa puluh kali gitu nutupnya. Tadi juga sama, dipegangin gitu. Kalau nggak nutup. Nah, Kecuali ini payung. katanya kenapa kita menuju Mande sekarang. Jadi tadi dari tim mengusulkan kita ke Mande karena katanya ada kayak Raja Ampatnya di sini tuh. Yang bener. Gugusan kepulauan kecil-kecil. Tapi lu udah 4 kali ke Padang. Om Mobi baru sekali 2 kali ya ke Padang Iya. ya. Sekali sih kayaknya Tapi sih. tetap kan kita tuh sering banget ke Indonesia ke satu tempat, tapi kita nggak jalan ke jalan-jalan luar kotanya gitu. Pinggir-pinggirnya. Dan selalu mendapatkan pemandangan baru. Indonesia tuh luas sekali. Gede, Om. Pulaunya juga banyak, Om. 17.000. Dan perhatiin deh, kita sebanyak sebelah kanan sini banyak banget pulau, Om. Iya, pulau Ada kecil-kecil. berbagai macam Waktu pulau. kita kemarin mau mendarat dari Jakarta aja itu ada iya. Om Fitra kan di kiri, gue di kanan. Itu gugusan kepulauan Om di kiri Om. Iya. Banyak. Pokoknya banyak yang pengen ngerebut Indonesia ya. Ambulansnya Innova dong, ribut. Nah, kalau ambulans itu wajar dikasih prioritas Kenapa jadi prioritas? karena dia ambulans. Om kalau Kenapa jadi pakai bahas itu? pengawalan gitu Om, prioritas bukan sih Om? Pengawalan bukan prioritas, pengawalan tuh hak semua warga negara ya. Nah, Tapi nggak berarti pengawalan itu kita dapat prioritas. Pengawalan itu cuma mengawal keamanan kita gitu. Mungkin Jadi kita takut- banyak musuh. Tapi oh jadi nggak perlu dikasih jalan? ya kita nggak berkewajiban ngasih jalan untuk orang yang tidak berhak dikasih prioritas. Lihat YouTube-nya Ferry Irwandi ya. Itu mantannya Om Mobi itu. Mantan apa? Mantan videografer. Nggak, dulu pernah bantuin bikin video dia. Oh, Akhirnya dia nggak tahan sama nggak Mobi. tahan. Lumayan 2 video tahan. Kan Ferry itu kan orangnya idealis ya. Eh. Aduh, kok bos gua model kayak gini ya? Waduh, ini sama sekali Itu dia tidak sesuai bantuin dengan doang, idealisme gue nih. editin. Bagus editannya, keren banget. Gue udah ngasih editan terbaik, tapi ternyata Om Mobi. kelakuannya. Tadi ya kita ngelewatin semen Padang. Ya. Bukannya katanya di sini kalau restoran Padang kita disebutnya restoran aja, makanya. Artinya semen Padang kita sebutnya semen aja. Semen Semen aja aja. harusnya. Ini jalannya sempit, tanjakannya terjal, turunannya curam, belok-belok, dan nggak rata juga nih jalanannya nih. Hitam belang-belang apa yuk? Dan masih aja main tebak-tebakan nih kru. Jalan kayak gini nih buat hybrid nih menyenangkan ya, karena pada saat kita nanjak itu ada tenaga tambahan dari motor listriknya, dan ketika kita turun regenerasi listrik, jadi kita dapat listrik lagi. Dan biar lebih berasa, Om, masih ada engine track, Om. Iya betul. Dan ini naik turun kita masih konsumsi bensinnya 6 liter per 100 kilo.
hampir 117, 16,6 km per liter. Dan ini kenapa yang di belakang tidur? Nggak apa-apa, udah tua om. Siap. Nggak usah direm mendadak ya. Janganlah, siap. Nanti dia akan membalas. Ini kita lewat pedesaan nih om. Hah? Sungai Pisang. Banyak pohon pisang sih. Iya, sungainya mana? Ada tadi yang kita lewatin tadi naik jembatan besi itu. Ini jalanannya lumayan lebar loh. Dan ada marka jalannya. Iya, dan ini keren banget di tengah sawah. Di depannya ada bukit. Wah, ini foto nih, bagus keren nih. Keren banget. Nah. Wah, ini kayak Bagus. RCTI oke Oh, iya gitu loh. benar. Ya kan? Coba pakai drone, kita duduk di salah satu itu, kasih jempol. Cuman waktu itu iklannya nggak dibikin pakai drone loh. Pakai Iya, helikopter. Tapi bisa sampai deket ke orangnya gimana? Di zoom. Di zoom. Enggak, tapi kan bukan efek zoom tuh. Zoom. Zoom ya? Zoom. Kalau nggak di zoom udah kena angin semua tuh. Iya. Roboh itunya. Saungnya. Dan ini sinyal internetnya kuat di sini. Banyak penduduk. Walaupun tadi pas jalan ke sini nggak ada, hilang ya. Begitu sampai pedesaan ini kuat lagi. Ini ada Enaknya sapi. dingin. Dingin nih. Alhamdulillah. Indahnya ini. Oh, indahnya. Basah om. Basah. Anti air. Sombong. Emang kalau punya mobil harus jalan-jalan. Indonesia tuh kaya sekali ya. Jadi kalau punya mobil, bawa deh buat explore Indonesia atau sewa mobil. Karena nggak kayak gini kan susah pakai kendaraan umum ya. Bener. Iya. Sewa mobil om. Sewa ya. Sewa. Yang penting mobilnya yang rendah emisi. Iya, dan irit. Karena tempat kayak gini susah. Isi bensin. Isi bensin, dan ini bensin dari Padang lewat jalanan yang luar biasa ekstrim itu masih full. Konsumsinya tadi rata-ratanya sampai kita finish itu 17 km per liter. Nanjak Nanjak. kayak gitu tuh. Kayak gitu ya. Dan sekarang baterai penuh karena banyak turunan. Iya, punya modal. Punya modal. Ya, tapi perjalanan kami belum berakhir di sini karena kita masih terus memburu rendang di kota berikutnya. Ya. Dan di sini kami akan bermalam dulu menikmati Ngopi-ngopi dulu situ tuh, Om. Nah itu tuh ada tuh restoran. Ngopi dulu. Tadi udah ngopi lagi. Kan itu kopian tadi, ini kopian sekarang. Oke, kita di sini tapi nggak usah pesen kopi ya, pesen minuman Enak biasa aja harus ya. ngopi. Sama kalau nggak salah ya di Padang itu ada daun teh yang seperti kopi rasanya. Sumatera Barat. Iya. Coba nanti kita lihat. Nanti Kita coba Ini lihat. ada di sini. Nggak tahu, coba aja nanti. Oke, jangan lupa saksikan episode 2 kelanjutan dari perjalanan ini yang pastinya akan ketemu pemandangan yang lebih epic lagi. Itu di channel Motomobi. Dan berikutnya episode ketiga akan ada di channel Autonetmax. Ya, lanjut ke channel Motomobi. Gas. Kalau Anda nonton di hari pertama ini, besoknya. Besoknya Oh iya, beda benar. hari ya. Beda sehari. Hari. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver, Motomobi, dan Autonetmax jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di part 2. Terima kasih telah menonton. Bye. Ayo ngopi sana. Gak mau menikmati pemandangan Di sana juga sama pandangannya. Jadi ceritanya dulu. Karena